mengenai sudut. Jadi kita akan bahas satu persatu ya, mulai titik, garis, dan sudut. Apa sih itu titik? Adik-adik ada yang tahu? Nah, titik dapat digambarkan dengan menggunakan tanda noktah. Nah, tanda titik seperti ini disebut juga tanda noktah. Sebuah titik dinotasikan atau diberi nama dengan huruf kapital, misalnya titik A, titik B, titik C, dan sebagainya. Sebagai contoh seperti ini, misal ada titik A, titik B. Nah, seperti ini. Jadi, ini adalah pengertian tentang titik, yaitu dapat digambarkan dengan menggunakan tanda noktah. Sudah paham ya adik-adik? Mari kita lanjut. Selanjutnya, apa itu garis? Garis dapat juga sebagai kumpulan titik-titik. Garis juga tidak berujung dan tidak berpangkal, yang berarti garis dapat diperpanjang pada kedua arahnya. Nah, ini adalah pengertian dari garis. Jadi, garis disebut sebagai kumpulan titik-titik. Sebuah garis dapat dinotasikan dengan huruf kecil, misalkan garis K, garis L, garis M, dan garis N, dan sebagainya ya. Nah, ini adalah contoh dari garis ya. Ini ada K. Apa sih maksud tanda panah ini? Artinya garis tersebut masih bisa diperpanjang sampai tidak ada batasnya ya. Dan tanda panah ke sini juga garisnya bisa diperpanjang ke arah kiri ya. Ke arah kiri dan ke arah kanan sesuai dengan arah garisnya. Nah, selanjutnya, apakah kalian tahu yang dimaksud dengan sinar garis dan ruas garis? Sinar garis adalah garis yang memiliki titik pangkal tapi tidak memiliki titik ujung. Sementara, nah ini contohnya. Contohnya, ada titik pangkal O ke arah kanan garis A. Nah, ini sinar garis ya, memiliki titik pangkal ya. Ini titik pangkalnya adalah titik O tapi tidak memiliki titik ujung. Pada gambar di atas merupakan sinar garis OA dengan O sebagai titik pangkalnya. Titik pangkalnya adalah O dan garisnya adalah garis A. Jadi ini adalah sinar garis. Sementara ruas garis adalah garis yang memiliki titik pangkal dan memiliki titik ujung. Bagaimana sih contohnya? Contohnya seperti ini. Ada titik pangkal A, titik pangkal B, ataupun sebaliknya ya. Pada gambar di atas merupakan ruas garis AB ya, ruas garis AB. Jadi ruas garisnya itu memiliki dua titik ujung, yaitu titik pangkal ya dan titik ujung ini. Jadi ini ruas garis ya, dua titik pangkal dan titik ujung. Sudah paham ya adik-adik tentang persamaan ruas garis dan sinar garis? Berikut juga contohnya. Mari kita lanjut. Sekarang kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama itu adalah titik terletak pada garis. Sebuah titik dikatakan terletak pada garis, artinya titik tersebut dilalui oleh garis. Bagaimana contohnya? Nah, ini. Ada sebuah titik dilalui oleh garis, ya. Garisnya itu adalah garis G. Titik A terletak pada garis G. Nah, ini adalah penjelasan simpelnya atau sederhananya. Yang kedua adalah titik di luar garis. Sebuah titik dikatakan di luar garis, artinya titik tersebut tidak dilalui ya, tidak dilalui oleh garis. Nah, ini titiknya. Dan garisnya itu tidak menyatu ya, misah. Titik B dan garis N. Kalau titik terletak pada garis itu ada garisnya melewati titik, sementara ini adalah di luar garis. Titik B terletak di luar garis N. Nah, ini penjelasan sederhananya. Sudah paham ya kedudukan titik terhadap garis? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut. Sekarang hubungan antar garis. Bagaimana hubungan antar garis? Yang pertama adalah garis saling berpotongan. Dua buah garis dikatakan saling berpotongan apabila kedua garis tersebut memiliki titik potong atau bertemu pada satu titik. Bagaimana sih contohnya? Nah, seperti ini.
ada garis N dan garis M bersilangan dan bertemu di satu titik, yaitu titik B misalnya. Penjelasannya adalah garis M berpotongan dengan garis N di titik B. Nah, ini adalah garis saling berpotongan. Yang kedua adalah garis saling berhimpit. Bagaimana? Dua buah garis dikatakan saling berhimpit apabila kedua garis tersebut terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat sebagai satu garis saja. Nah, ini adalah contohnya, ya. Garis R dan garis S terletak pada satu garis. Maka hanya terlihat seperti satu garis saja, tapi ini terlihat lebih tebal karena ada dua garis sebetulnya. Seperti ini ya. Ini adalah garis saling berhimpit. Nah, yang sebelumnya adalah garis saling berpotongan. Bisa dibedakan ya bedanya garis saling berpotongan dan berhimpit. Oke, kita lanjut. Nah, ini garis R berhimpit dengan garis S. Yang ketiga adalah garis saling sejajar. Dua buah garis dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut tidak memiliki titik potong, walaupun kedua garis diperpanjang. Nah, lihat contohnya. Ada garis A dan garis B. Sejajar ya. Jika ini diperpanjang juga sampai sini terus ya, dan garis B juga diperpanjang terus, tidak akan pernah berpotongan. Karena garisnya itu adalah lurus terus, garisnya lurus ya. Jika diperpanjang pun tidak akan berpotongan. Nah, ini adalah contoh dari garis saling sejajar. Nah, garis A sejajar dengan garis B. Itu adalah kedudukan antar garis. Nah, kita sudah memahami titik dan juga garis. Nah, selanjutnya kita akan memahami sudut dan bagian-bagiannya. Oke, sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang berpotongan tepat di satu titik. Titik potong ini disebut titik sudut. Bagaimana sih maksudnya? Nah, ini adalah contoh dari sudut ya. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis. Nah, ini ada dua sinar garis P dan garis R. Titiknya itu adalah titik O ya. Berpotongan di titik O. Titik potong ini adalah titik sudut. Sementara daerah yang di dalamnya ini adalah daerah sudut. Sudut POR atau sudut ROP. Nah, biasanya penulisan sudut itu POR dan ROP, di mana titik sudutnya ditulis di tengah-tengah garis. P ini garis, O ini titik sudut, R ini adalah garis juga. Jadi ini adalah pengertian sudut dan bagian-bagiannya. Ya. Bagian-bagian sudut itu meliputi apa saja sih? Yang pertama adalah kaki sudut. Nah, kaki sudut merupakan sinar garis yang membentuk sudut. Nah, ini adalah kaki sudut nih, keduanya nih, P dan R. Kaki sudut merupakan sinar garis yang membentuk sudut. Yang kedua adalah titik sudut. Nah, titik sudut merupakan titik pangkat sudut atau titik potong ya. Ya, titik potong dari kedua sinar garis. Titik sudut adalah titik potong dari kedua sinar garis ya. Ini titik sudut. Yang ketiga adalah daerah sudut. Merupakan daerah yang berada di antara dua kaki sudut dan dapat diperpanjang tak terbatas karena sinar garis itu ya bisa diperpanjang ya. Nah, ini adalah pengertian sudut dan bagian-bagiannya.